warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulida Dananta dalam program Ada Parlementaria yang selalu menghadirkan narasumber terpercaya dan tentunya akan membahas mengenai kinerja dan kiprah Partai Amanat Nasional bersama dengan Bapak Haji Jamil selaku Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bekasi. So stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Ada Podcast Ada Parlementaria. Saat ini saya sedang berada di gedung DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bekasi. Tentunya dengan saya Maulida Dananta yang akan menemani Anda kurang lebih selama 60 menit ke depan dengan perbincangan hangat bersama Bapak Haji Jamil. Beliau merupakan seorang Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bekasi. Pasti perbincangan ini akan seru banget, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Ada Podcast Ada Parlementaria. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Jamil. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak ternyata aslinya lebih ganteng loh Pak dari di foto. Pasti itu. Udah 1000 orang yang bilang gitu. Oh bener, berarti aku nggak salah ya Nggak Pak. salah. Bapak nih auranya kayaknya seger banget, ceria banget. Kemarin sibuk apa Pak kemarin-kemarin ini? Ya, sibuk urusan kantor, urusan masyarakat, kemudian juga urusan partai. Ya, dijalanin aja. Ada jalan-jalan gitu nggak Pak? Soalnya kayaknya cerah banget aku ngelihatnya. Ya semuanya, apapun pergerakannya dipakai, dinikmati jalan-jalan aja. Betul. Oke. Aku boleh izin panggil Bang Jamil aja Boleh. biar kita akrab gitu Pak? Boleh. Oke, sebelum nanti kita akan masuk ke pembicaraan yang lebih seru lagi nih Pak, aku mau tanya sedikit soal Bapak mengenai karir Bapak nih Pak untuk di bidang pendidikan sendiri dan kemudian di politik itu bagaimana Pak? Ya, saya di pendidikan tentu layaknya juga orang Indonesia ya. Iya. Pastinya pendidikan dasar menengah ya, lanjut ke SMA. Tetapi saya memang di pendidikan dasar itu di madrasah. Oh madrasah. Madrasah, kemudian juga di SMP-nya juga di madrasah. Oke. Dari SMA. Nah, kemudian melanjutkan secara bertahap kuliah. Oh kuliah. Saat itu ambil jurusan apa Pak? Saya ekonomi dan juga sospol. Oh Sosial iya, politik. ekonomi dan Fisik. sosial. Baik. Di universitas mana Bapak itu? Karena di Unisma, tapi ya karena karyawan jadi sambung-sambung pindah-pindah. Oh iya betul. Oh iya betul. Baik. Kemudian untuk politiknya sendiri Bapak bagaimana awal mula Bapak bisa terjun ke politik itu seperti apa? Apa emang sudah dari dulu sangat tertarik dengan dunia politik atau bagaimana? Ya. Sebetulnya itu ngalir begitu aja ya. Oh gitu. Ngalir. Cuma memang saya termasuk orang yang aktif ya di masyarakat. Dari sejak remaja juga sudah aktif. Kemudian ikut-ikutan lah dalam urusan bagaimana memfasilitasi kepentingan masyarakat. Kemudian juga membangun kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Maka kenallah anggota DPRD. Oh gitu. Pada saat itu Pak Haji Buyung Irsal dari Partai Amanat Nasional di tahun kira-kira 2002.
kenal. Nah, kemudian kita coba diskusi, ternyata alhamdulillah bisa manfaat, nyambung dengan masyarakat, kepentingan masyarakat. Nah, dari situlah mulai. Berarti ketika selesai lulus dari universitas langsung ditekuni Pak dunia politiknya? Enggak, Kak, saya kalau perjalanan sebelum ke politik? Pendidikan, kemudian juga politik, panjang itu. Kalau diceritain, jadi semua berbarengan. Oke. Berbarengan sambil sekolah, sambil kerja. Karena saya juga kalau boleh saya buka di sini tuh, saya ini pernah jualan asongan, saya pernah jualan es mambo, saya pernah jadi kernet elok. Jadi banyak perjalanan. Iya. Itu saya lakukan sambil sekolah. Saya pernah bekerja di PT Pos, kantor pos, jadi pengantar surat, jadi pelayan masyarakat. Jadi panjang. Jadi bukan saya aktif di politik setelah saya kuliah, bukan. Tetapi perjalanannya begitu saja, sambil sekolah, sambil aktif, ya, sambil kuliah, sambil aktif. Dan saya kuliah itu kan sudah 2009 saya baru mulai kuliah. 2009. Ya, jauh itu udah aktif. Bapak cerita mengenai perjalanan Bapak karir sebelum ke politik, kan Bapak ada jual asongan, terus ada kerja di pos. Itu menarik banget ya, jadinya punya cerita tersendiri gitu Pak. Dan yang saya salut itu adalah kerja keras, dan Bapak itu kayak apa aja deh yang penting dijalanin gitu loh Pak. Jadi kan karena itu pengalaman jadi banyak ya Pak. Itu selama Bapak pindah-pindah seperti itu berapa lama ya Pak? Kayak mulai dari jual asongan itu? Ya, jadi saya memang tadi ya nggak pernah mau diem. Kebetulan juga memang latar belakang keluarga, maaf, tapi ini kebanggaan saya ya. Kebanggaan saya, bukan merendahkan tetapi kebanggaan. Orang tua saya itu memang petani, kemudian juga pedagang juga, warung kecil di rumah di samping petani. Maka saya saat saya di Sanawiyah, pulang sekolah bantu di sawah, kemudian malamnya saya jualan. Nah, malamnya jualan. Dan saya pun perlu saya sampaikan, ini untuk motivasi ya buat teman-teman muda sekarang. Saya juga setelah lulus Sanawiyah tingkat SMP itu saya sempat putus sekolah. Nah, di putus sekolah itulah saya jual es mambo yang termos panjang tuh ya, asongan rokok gendong. Di tempat hiburan di perkampungan ya, itu sebelum saya kerja di kantor pos. Nah, setelah itu karena saya aktif tadi ya, saya aktif di masjid, di musola saya aktif. Kemudian saya punya guru kerja di kantor pos. Akhirnya ditanya, mau nggak kerja di kantor pos? Saya nyatakan mau. Tahun 87 saya masuk di kantor pos. 87. Karirnya banyak lah. Udah dari pengantar surat, kemudian sampai di loket, sampai dipercaya menjadi koordinator pembagian konversi tabung gas yang 3 kg dulu itu ya. Wah, keren banget Pak. BLT sampai sebetulnya bukan jabatan saya, tapi kepercayaan pimpinan. Saya disejajarkan dengan manajer. Padahal saya kelompok golongan rendahan. Nah, saya di kantor pos, masuk di kantor pos, maka saya di situ juga akhirnya sekolah. Melanjutkan SMA. Malam hari. Pulang kerja, sekolah lagi SMA malam hari kalau Mbak Maulidia tahu tuh di belakang Rumah Sakit Mitra Barat itu ada SMA 2 Kota Bekasi. Nah, saya sekolahnya di situ. Di situ. Kerjanya di Pasar Baru, kantor pos Pasar Baru Bekasi, depan Strada. Jadi itu dijalanin aja terus. Dijalanin.
Keren loh Pak, maksudnya Bapak bisa membalikkan keadaan gitu dari yang seperti itu langsung. Ya pastinya itu mah Allah punya urusan ya. Iya. Allah punya urusan. Tetapi ya begitu. Bahkan saya bangga saya bisa menjadi bagian kantor pos yang nganter surat pakai sepeda. Oh iya, itu zaman dulu banget ya. 90-an lah. Iya. Tahun 90-an. Saya ngerasain itu sebentar aja sih Pak, cuman tahu sedikit. Tahu. Oke, menarik sekali loh ceritanya ini Pak. Terus Pak, setelah Bapak kerja di kantor pos itu kan Bapak melanjutkan sekolah lagi. Ya. Itu sudah semenjak saat itu aman Pak, lancar terus sekolahnya? Ya biasa. Sampai lulus? Ya sampai lulus, cuma tadi ya kan kalau kelas karyawan gitu. Bagaimana kita juga fokus pada pekerjaan, kita juga fokus pada sekolah ya. Kemudian juga fokus sama keluarga. Iya, fokus. Karena saya sudah tahun 989 tuh saya udah berkeluarga. 89? Ya, 89 90 udah berkeluarga. Cuma begini saya, bahwa kehidupan itu kan memang harus dijalani. Iya, betul. Berproses kita. Semua kita berproses. Ya, bahasa saya sederhananya, kita semua wajib jemput takdir. Betul. Masalah takdirnya apa nanti Allah kasih, tetapi kita harus jemput itu. Betul. Jemputnya dengan apa? Ya tentu dengan tangga-tangganya. Kalau dibutuhkan formal pendidikan, maka kita harus tempuh formal pendidikannya, walaupun tentu tidak selancar orang-orang. Ya, kita sempat tersendat, tapi kita harus tempuh. Bahwa formal saya harus berpendidikan SMA harus ditempuh. Karena kalau nggak ditempuh juga nggak bakalan dapat formalnya. Nah, kemudian bagaimana kita juga dikenal oleh masyarakat, tentu tangganya adalah kita harus aktif, ambil bagian di setiap kegiatan masyarakat. Nah, di situ nanti akan dikenal oleh masyarakat. Nah, maka saya nggak nyangka bahwa apa yang saya upayakan di masa kecil, remaja sampai dewasa itu, ternyata Allah kasih saya kesempatan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Ya, sudah 3 periode dan pengalaman kehidupan itu sangat manfaat. Bagaimana saya bisa membaur dengan masyarakat, bagaimana saya bisa merasakan sulitnya membangun diri, membangun lingkungan, membangun keluarga, bagaimana juga sulitnya kita berjuang untuk pembangunan di masyarakat. Ternyata itu menjadi tugas saya sejak tahun 2009. Nah, sehingga ibarat baut dengan mur gitu, saatnya tuh ketemu sudah. Sehingga saya alhamdulillah menjabat anggota DPRD, tidak banyak mendapatkan kesulitan apapun, baik di tengah masyarakat maupun bagaimana kita komunikasi dengan pemerintah daerah dan unsur-unsur yang lainnya. Masya Allah, keren sekali ya sahabat Adolvers. Jadi itu dari yang aku tangkap, cerita dari Bapak tadi sangat menginspirasi sekali. Aku pun terinspirasi loh Pak, maksudnya mendengar ternyata kilas baliknya itu seperti itu gitu loh. Ada perjuangan yang bahkan saya pikir ketika melihat Bapak nggak nyangka gitu Pak, ada cerita menarik sebelumnya gitu, dan itu sangat-sangat menginspirasi untuk teman-teman yang merasa aku pengen nih jadi anggota DPRD atau suatu saat itu. Artinya semua itu hak kita. Betul. Dan jemput takdir. Betul. Jangan pernah rendah diri. Iya. Rendah hati rendah wajib. hati boleh, iya. Rendah diri nggak boleh. Iya, betul. Apapun latar belakang kita, siapapun latar belakang orang tua kita, strata apapun di masyarakat kita nggak boleh rendah diri. Iya. Ya, tapi rendah hati boleh. Rendah hati. Nah, karena rendah diri hanya akan membuat kita makin terpuruk. Iya. Tapi ketika kita punya semangat, kita juga harus bisa seperti orang-orang pada umumnya, insya Allah jalannya ada. Iya. Yang penting yakin ya Pak, yakin dan percaya diri kalau rezeki itu nggak akan ketukar, gitu ya Pak. Oke, ini baru awal aja udah menarik banget nih Pak perbincangannya. Oke, tema kita sekarang kan akan membahas mengenai kiprah dan kinerja Partai Amanat Nasional nih Pak. Nah, aku sendiri udah tertarik banget mau tahu apa aja sih Pak. Boleh kita langsung lanjut aja? Boleh. Oke.
Sebelumnya kemarin kan ada kegiatan giat reses yang kedua ya Pak? Ya. Itu seperti apa itu Pak kegiatannya kemarin? Iya, reses saya sebetulnya sebagai anggota DPRD Kabupaten ya tingkat 2. Sebetulnya nggak ada reses juga, saya hampir setiap saat reses. Iya. Reses itu kan pemahamannya adalah kita ketemu dengan konstituen. Saya maaf ya kalau boleh saya cerita, saya selalu manfaatkan kesempatan Ramadan. Nah, kalau Ramadan kemarin itu 30 malam ya taraweh. Iya. Karena kita 30 hari puasa. Saya dapat 29 tempat taraweh. Bergantian tiap malam, pindah-pindah. Nah, itu saya manfaatkan sebagai apa? Saya ketemu dengan masyarakat, saya ketemu konstituen. Setelah taraweh kita ngopi bareng. Bahkan kadang oleh sebagian masyarakat yang ada yang saya datangi, ternyata saya dijamu juga berbuka puasa, makan besar dan lain sebagainya. Seringkali itu. Dan itu saya manfaatkan. Jadi reses itu kan melaksanakan tupoksi kita. Ya, tupoksi kita sebagai anggota DPRD salah satunya adalah melaksanakan reses. Dan reses itu betul-betul saya manfaatkan bagaimana kita bisa menampung semua keinginan masyarakat, baik yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca, itu semua kita diskusikan. Dan selebihnya dengan tim yang ada, dengan partai juga, kita pilih mana yang menjadi usulan prioritas, kepentingan masyarakat yang sangat mendesak. Nah, inilah yang terus kita perjuangkan melalui Partai Amanat Nasional di gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Dari segitu banyaknya interaksi Bapak dengan banyaknya masyarakat, ada aspirasi apa gitu Pak yang berhasil ditampung? Ya, kalau masyarakat tuh kebanyakan infrastruktur, Infrastruktur jalan, saluran air. Tetapi saya seringkali menyampaikan bahwa tugas anggota DPRD itu bukan hanya sekedar itu. Salah satunya adalah sebagai fungsi legislasi, adalah pembuat peraturan daerah. Nah, itu kan fungsi legislasi. Nah, saya juga jelaskan dengan bangga saya sampaikan Partai Amanat Nasional fraksi PAN sudah melahirkan inisiasi peraturan daerah tentang zakat. Kenapa kita upayakan zakat itu dibumikan melalui peraturan daerah? Dan ternyata memang ada undang-undangnya juga, Undang-Undang 23 tahun 2011. Jadi supaya apa? Orang-orang yang mampu berzakat, yang mampu, yang kaya, dia mampu berzakat, dia berzakat. Untuk apa? Untuk membantu pemerintah daerah menanggulangi permasalahan yang kecil-kecil yang tidak bisa secara langsung disentuh oleh pemerintah daerah melalui APBD. Misalnya korban bencana, pemerintah daerah itu kan punya anggaran untuk bencana, tetapi anggaran itu kan perencanaan, sesuai perencanaan. Tetapi kalau ada bencana misalnya, tidak punya kartu apapun, sementara dia butuh berobat ke rumah sakit, maka Basnas solusinya. Zakat itu, dari zakat. Alhamdulillah, saya bangga sekali bisa menginisiasi dari PAN itu, menginisiasi perda tentang zakat. Dan sekarang, alhamdulillah, teman-teman ASN, seluruh ASN di Kabupaten Bekasi sudah mengikrarkan zakat penghasilannya 2,5% itu dipotong atau diberikan ke Basnas. Dan alhamdulillah loh, bukan kecil. Setahun bisa 16 miliar. Wah, ya? Besar sekali. Besar sekali. Tetapi ternyata ini juga kurang untuk membantu masyarakat. Ya, masih kekurangan. Kemarin belum lama saya juga diskusi dengan Ketua Basnas dan teman-teman Basnas. Ya. Kita diskusi bagaimana Basnas menjangkau dalam pengumpulan UPZ-nya, unit pengumpul zakatnya bisa masuk ke perusahaan-perusahaan. Ya, nanti bisa ditampung lebih banyak, karena sekarang kita ingin bahwa Basnas juga ambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi umat, nah, yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Nah, itulah fungsi anggota DPRD. Bagaimana mencarikan solusi, membuat regulasi supaya
regulasi dan solusi itu manfaat buat masyarakat. Iya, betul. Dan tadi kalau ditanya apa sih yang lebih banyak, sebetulnya masyarakat lebih banyaknya pada infrastruktur. Karena itu yang paling terasa sama mereka. Terlihat ya, Iya, paling terlihat. bukan terasa. Tapi kalau zakat, mereka tidak tahu, mereka tidak tidak melaksanakan, tidak melihat, tapi manfaatnya, Iya. faedahnya, keutamaannya dan segala macam. Ya saya sih berharap, tapi saya nggak pernah bosan ke masyarakat, karena memang itu yang tadi terasa, terlihat ya, masalah infrastruktur. Tapi sesungguhnya bagaimana kita juga meningkatkan sumber daya manusia melalui kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. Bagaimana juga kita berupaya agar seluruh desa di Kabupaten Bekasi ini ada puskes. Sekarang puskesmas baru ada 44 puskesmas kita. Harusnya 187 puskesmas kalau ikutin desa. Nah ini juga tentu tugas-tugas kami lah di DPRD untuk mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Betul. Oke. Kemudian Pak, prioritas dari reses yang sudah direalisasikan itu apa aja Pak? Ya prioritas tadi ya, prioritas itu kan teman-teman tuh di masyarakat itu tadi jalannya rusak, bahkan belum dibangun, saluran air, masalah banjir dan sebagainya. Dan itu prioritas. Kemudian sarana dan prasarana teman bermain anak, olahraga, ya. Karena kan sekarang gini, kalau mau rekreasi, ya misalnya ke Jakarta ada taman mini, ada Ragunan, kan bukan hanya bicara pemborosan ekonomi, biaya bukan, tapi juga kan sekarang macetnya dan lain sebagainya. Maka kita, Pemda, ya tentu saya sebagai anggota DPRD harus mendorong bagaimana tempat-tempat bermain anak, lapangan-lapangan olahraga di lingkungan-lingkungan yang sudah ada pasos-pasok, sehingga itu bisa dimanfaatkan arena bermain. Ya buat jogging bapak-bapaknya, buat bermain anak-anaknya, itu ya. Oke, baik. Nanti akan lebih banyak lagi Pak pertanyaan-pertanyaannya. Tentunya ada lovers, kita akan lebih mengupas tuntas lagi mengenai PAN. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ada podcast, ada Parlementaria. Tentunya dalam acara Ada Podcast, Ada Parlementaria. Jangan lupa untuk di-follow, like, komen, dan subscribe Ada Production Official. Oke Bapak, kita kembali lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, aku penasaran nih, dari sekian banyak partai, kenapa pilih Partai Amanat Nasional? Ya, kalau istilah cinta itu ada apa? Ada cinlok ya. Cinlok, oke. Cinta lokasi. Kebetulan saya, kalau waktu 3 partai, saya juga sempat aktif di beberapa partai itu ya. Dulu yang ada PDI Perjuangan, kemudian juga P3, kemudian juga Golkar. Ya. Sempat aktif juga di beberapa partai itu. Tapi kebetulan saya kenal tadi anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional. Kemudian deket-deket, ada chemistry perjuangan. Oh sama nih, saya maunya gini, saya mau gini. Ternyata di PAN juga bisa. Mewadahi apa yang menjadi pemikiran saya. Karena kan tadi saya emang orangnya nggak pernah mau diem. Iya, aktif sekali ya Pak. Nah ternyata bisa difasilitasi. Hingga 2002 itulah saya masuk Partai Amanat Nasional. 2022. 2002. Oke. Berarti sebelum PAN itu ternyata Bapak udah pernah coba di partai lain? Ya, ikut-ikut aja. Simpatisan aja. Gitu, iya, simpatisan. Cuman ternyata seraknya di sini ya, gitu ya Pak. Nah, maka ketika saya di PAN, langsung saya terpilih menjadi ketua ranting tingkat desa. Ketua ranting itu apa? apa? Jadi betul. Ketua tingkatan partai. Oh, tingkatan partai. Struktur partai di tingkat desa itu ranting namanya. Ranting. Nah, saya pernah jadi ketua ranting di tingkat desa. Itu 5 tahun. 5 tahun. Nah, kemudian naik lagi jadi jadi sekretaris cabang tingkat kecamatan. 5 tahun naik lagi jadi
pengurus DPD. Jadi selalu naik ya Pak, keren sekali. Oke, sekarang kan Bapak ini jabatannya Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Bekasi. Itu kan pasti selama menjalankan tuh ada keluh kesahnya gitu Pak. Itu boleh diceritakan Pak gimana? Jadi sebetulnya kalau keluh kesah itu saya pikir apa ya? Kita itu semua nggak boleh masuk kepada ranah keluh kesah ya. Karena apa yang kita jalani sekarang ini adalah pilihan hidup kita. Betul. Pilihan status kita. Nah, yang saya rasakan itu bagaimana ketua fraksi itu mengharmonisasi garis perjuangan partai dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah daerah ada kebijakan, terus garis perjuangan partai kita sebetulnya di mana adanya. Nah inilah, jadi sebagai ketua fraksi kita mengharmonisasi ini. Kemudian juga mengharmonisasi, melakukan diskusi dengan fraksi-fraksi lain. Ya, bagaimana terhadap kebijakan ini kan di Pemda itu ada kebijakan anggaran, ada politik anggaran. Bagaimana keberpihakan anggaran Pemda Bekasi itu terhadap dunia pendidikan. Bagaimana keberpihakan terhadap bidang kesehatan, bidang yang lain. Nah ini kan harus diharmonisasi. Betul. Apa yang partai temukan di masyarakat melalui pengurus partai. Oh di sana ada masyarakat yang jalannya rusak. Oh di sana ada yang belum punya sekolah. Oh di sana ada yang kesehatan berobat aja susah. Nah ini kan garis perjuangan partai. Nah maka kami apalagi saya sebagai ketua fraksi itu harus mengharmonisasikan dengan program Pemda. Sehingga perjuangan partai, karena perjuangan partai adalah perjuangan rakyat. Betul. Maka PAN itu kan tagline-nya sekarang kan bantu rakyat. Jadi kita harus bantu rakyat. Bantu rakyat itu bukan konotasinya rakyat dibagi-bagi uang, itu kan bukan bantu namanya. Itu menyawer. Iya, betul. Tapi bantu rakyat adalah apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Kemudian Pak, untuk program kerja fraksi PAN sendiri bagaimana? Ya, program kerja kita itu kan tadi kita minta kepada semua fraksi, anggota fraksi itu untuk selalu turun di masyarakat. Tempat apalagi misalnya ada masyarakat yang duka, yang meninggal, yang sakit. Kemudian juga ada ke pusat-pusat keramaian masyarakat. Ya di tempat-tempat ngobrol. Nah dari turun ke masyarakat itulah akan muncul. Oh ini loh masalahnya. Sehingga kita sebagai perwakilan masyarakat akan punya titik titik yang harus diperjuangkan tuh ada. Karena kita turun ke masyarakat. Lah kalau misalnya jadi anggota DPD hanya di belakang meja, terus dari mana dia tahu keluhan masyarakat? Tidak tahu kondisi lapangannya. Nggak tahu keluhan masyarakat. Maka tadi Basnas turun. Memberikan tiap hari rantang makan untuk orang-orang yang miskin ekstrim itu. Jadi nyambung terus nih, ya masalah, solusi yang kita ada dari kenyataan lapangan. Ya tadi, ya kalau orang boleh saja beranggapan. Ya tergantung pemikiran, konotasi berpikirnya tentang janda, tentang apa. Tapi kalau kita positif berpikirnya, oh mungkin saja dia perlu dibantu dan ternyata banyak. Iya, betul. Berarti mengenal masyarakat secara langsung itu penting sekali ya Sangat Pak, penting. supaya targetnya itu sampai gitu teman-teman. Oke, ini masih banyak yang pengen aku tahu nih Pak, dan pembicaraan kali ini akan lebih seru lagi. Jadi buat Ada Lovers jangan kemana-mana. Tetap di Ada Podcast, Ada Parlementarian. Ya, kembali lagi bersama saya Maulida Dananta dalam acara Ada Podcast, Ada Parlementarian. Oke Bapak, kita lanjut lagi pembicaraan yang lebih seru lagi nih. Sekarang ini Partai Amanat Nasional itu sering
diplesetin nih Pak, jadi Partai Artis Nasional, itu pendapat Bapak gimana mengenai itu? Iya. Ya, kebetulan saja PAN ya. Iya. Partai Artis Nasional. Tetapi sebetulnya kalau bicara artisnya, PAN itu nggak seberapa sebetulnya. Kalau kita lihat berita dan juga hasil penelitian tuh, bukan PAN yang banyak artis Yang banyak itu. artis. Cuma memang kebetulan anggota DPR yang dari PAN yang latar belakangnya artis itu dominan. Dominan, ya. Artinya kan kita harapkan. Iya. Jadi jangan cuman dia modal apa? Modal tenar, kemudian dia terpilih nggak dominan. Maka karena dominannya berperan sebagai fungsi anggota DPRD dari fraksi PAN yang berasal dari artis, maka diplesetin Partai Artis Nasional. Tapi sebetulnya positifnya apa? Itu dia dikenal artis, kemudian jadi anggota DPR. Karena apa? Karena aktif. Iya. Aktif ya tadi, muncul di tengah masyarakat, muncul segala macam di pemberitaan. Dan ini yang saya sih bersyukur aja. Karena apa? Anggota DPR dari PAN yang notabene dari artis kok aktif gitu. Iya. Aktif, sehingga sampai muncul PAN itu gudangnya artis. Nah, dengan kondisi seperti itu Pak, banyaknya artis yang terjun di PAN, seberapa yakin Pak kredibilitas artis ini untuk Partai Amanat Nasional sendiri? Ya, partai yang saya tahu itu kan ada latihan kader amanat dasar, itu tingkat dasar. Anggota DPRD kabupaten kota itu wajib punya sertifikat latihan kader amanat dasar. Kemudian nanti ada latihan kader amanat madya dan seterusnya. Jadi partai punya mekanisme bagaimana kadernya, apalagi yang duduk di legislatif itu punya karakter, kemudian juga dia punya nilai juang dan lain sebagainya. Jadi siapapun latar belakangnya tadi, karena PAN itu juga sudah punya mekanisme dalam pembinaan kader, insya Allah semuanya bisa manfaat buat masyarakat. Baik, oke. Berarti mengenai banyaknya artis di Partai Amanat Nasional ini justru itu tidak masalah ya Pak, malah bagus ya. Malah bagus. Dengan begitu. Oke. Dan artis itu kalau turun ke masyarakat, dia lebih banyak dikerumuni masyarakat. Iya, betul. Sehingga apa? Ya tadi masyarakat akan lebih mudah mengenal gitu. Betul. Lebih mudah mengenal. Manfaatnya karena dia membawa pamor ya Pak, Ya. jadinya nama partai pun keangkat. Ya cuma catatan saya satu aja, ya bolehlah kita juga kritik gitu. Kita berharap juga ya sekarang sih sudah jalan. Cuman kan ini mau pemilu lagi ya. Ya turun di masyarakat artis saat mau dipilih. Iya. Ya satu saat terpilih harap turun juga pada masa resesnya gitu. Iya. Jangan reses nanti di mana-mana, tapi pada saat minta dukungan turun. Itu. Ya saya berharap gitu juga seperti yang sudah ada sekarang yang di PAN. Betul. Lebih konsisten ya Pak. Lebih konsisten. Betul. Oke. Kemudian Pak, tadi saya mengetahui latar belakang Bapak, terus bagaimana kegiatan Bapak di PAN. Itu kan saya lihat sibuk banget ya Pak. Gimana cara Bapak membagi waktu untuk keluarga dan juga untuk politik? Ya, memang ini pertanyaan kadang oleh teman-teman saya juga. Bingung katanya ngeliat Bang Jamil nggak ada capeknya. Ya sebetulnya karena aktif banget ya Pak. Ini aja saya tadi makanya komunikasi agak tersendat. Saya kan dari Bogor nih tadi, berjalan dari Bogor juga. Pagi-pagi ke Bogor terus jalan, makanya tadi sempat istirahat dulu di rest area, sholat zuhur, baru ke sini. Jadi perjalanan Bogor. Jadi kemarin dari Bandung, kok Bandung, Cirebon, dari Cirebon. Jadi gitu, saya memang nggak punya supir ya, nyetir sendiri. Nyetir sendiri, wah. Nah, terus tadi sebetulnya buat saya dinikmatin aja. Kadang-kadang kita baru turun nih ada tamu ya urusan, apalagi urusan bantuan sekolah dan lain sebagainya. Capek, iya capek. Tapi capek itu
akan semakin terasa capek kalau kita berkeluh kesah. Iya, betul. Ya. Tapi capek itu akan menjadi terobati kalau kita syukurin. Artinya kita nikmatin gitu. Ya emang nggak kebayang juga kalau kita ukur sama kemampuan badan. Iya. Kadang malam kita masih begadang, subuh kita bangun lagi, kemudian pagi sempat sambil duduk juga bisa tidur ya. Karena udah lelah terus pagi harus berangkat lagi. Ya tapi ya dinikmatin aja. Dan obat saya memang asal ketemu cucu udah selesai. Oh iya. Ketemu cucu tiap hari sehari sekali gitu udah selesai. Press lagi. Makanya tadi dibilang katanya press itu karena cucu sebetulnya. Karena cucu. Berarti untung tadi ketemu dulu ya Pak ya. Jadi press nih sekarang. Iya. Oh ya, tadi Bapak ke Cirebon ke Bogor itu kerjaan atau main? Ya ini ada tugas-tugas lain ya. Kan kita di DPRD itu bukan hanya sekedar di dalam kantor. Iya. Kalau Mama Lydia tadi tanya gimana sih supaya nggak jenuh, apa sering jalan-jalan apa enggak? Ya itu dimanfaatin kayak gitu. Iya. Ya. Sekalian ya Pak. Sekalian. Oke. Perbincangan kali ini benar-benar menarik banget Pak, dan cerita yang Bapak sampaikan itu menginspirasi saya pribadi, tentunya menginspirasi juga untuk ada lovers di rumah. Kemudian sebelum kita tutup nih Pak, ada pesan-pesan moral yang ingin Bapak sampaikan untuk ada lovers di rumah? Silakan. Ya. Baik, buat teman-teman masyarakat, ya saya mengajak, mari kita bangun dan kita tingkatkan komunikasi. Karena apa? Kesulitan yang ada, permasalahan yang ada, kalau tidak disampaikan, maka juga menjadi permasalahan yang tentu tertutupi. Begitu juga saya ya sebagai wakil Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Bekasi, tentu terus berupaya bagaimana melihat, mendengar, ya membaca segala permasalahan yang ada, ya, dan tentu secara bertahap kita akan perjuangkan. Ya, mudah-mudahan kita doa ya perjuangan kita akan banyak manfaat buat masyarakat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak manfaat buat orang lain. Kemudian juga politik itu harus dilakukan dengan santun dan tanpa gaduh. Karena apa? Karena tujuan politik adalah untuk memperjuangkan kemanfaatan di masyarakat, bukan untuk memecah belah. Jadi mari kita bangun komunikasi politik dengan baik, jangan berkonotasi politik itu kejam dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya bahwa politik itu adalah memang garis perjuangan kita dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat, khususnya Kabupaten Bekasi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Itulah dia perbincangan hangat dan juga sangat insightful sekali ya Pak Jamil ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya dan juga ada lovers di rumah. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bapak. Itulah perbincangan hangat bersama dengan Bapak Jamil selaku Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Bekasi. Tentunya nanti akan menghadirkan kembali narasumber-narasumber yang terpercaya dan juga menarik dan juga menginspirasi. Tentunya hanya di Ada Podcast, Ada Parlementaria. Saya Maulida Dananta bersama Bapak Hadi Jamil serta kru-kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya baru diskusi santai dengan Ada Production dengan program Ada Parlementaria. Ya. Saya apresiasi sekali kegiatan ini, ya. Dan tentu kegiatan ini bukan hanya harus berjalan, harus ditingkatkan ke depan. Karena apa? Masyarakat perlu tahu. Ya. Masyarakat perlu tahu apa tupoksi anggota DPRD, kerjanya ngapain aja itu wakil rakyat. Ya. Nah ini
terus pandangan-pandangan dan lain sebagainya. Ini kan jarang tersosialisasi nih, kecuali masyarakatnya turun, DPRD-nya turun. Nah, melalui media ini saya berharap ini bisa menjadi edukasi buat masyarakat, sehingga pada saat ketemu anggota DPRD-nya, masyarakat bisa loh ada bahan diskusi juga dengan anggota DPRD. Selamat ya buat Ada Production. Mudah-mudahan tentu di masa yang akan datang bisa lebih kuat lagi, lebih besar lagi, lebih meningkat lagi, sehingga bisa menjembatani kepentingan masyarakat dan juga parlemen yang ada.